video Vika's Career Space. Gimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik semua ya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum dari itu, izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Nur Muhammadul Nuha, dan aku di sini tidak hanya sendiri, ditemani oleh rekanku. Halo semuanya, nama aku Rendra Raziza, atau kalian bisa panggil aku Rere. Pada video kali ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang lagi sering-seringnya nih mahasiswa alamin. Betul banget Lin, karena aku yakin banget dengan topik yang kita bakal bawain hari ini teman-teman tuh bakal relate banget. Apalagi teman-teman yang mungkin lagi ngerasa stressful, burnout, terus overwhelmed. Nah, dengan kegiatan akademik dan kegiatan-kegiatan lainnya nih Lin. Nah, kali ini kita nggak hanya cuma berdua, tapi kita ditemani sama narasumber yang super hebat kita pada podcast kali ini. Betul banget, dan aku yakin teman-teman udah kenal semuanya dan udah gak asing sama narasumber kita keren yang pada hari ini. Langsung aja kita panggil Nurse Reva atau Reni Nova, sarjana keperawatan, magister keperawatan, spesialis keperawatan jiwa. Selamat siang, Nas. Halo, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Renita, luar biasa, alhamdulillah. Senang banget hari ini bisa ngobrol sama Nurse Reva dalam keadaan yang mungkin agak-agak informal ya Nurse ya. Oke, kita ngobrol santai begitu ya. Betul Iya, Nurse, karena benar. biasa kita lebih ke materi kalau misalkan di kelas gitu kan Nurse. Betul. Dan biasa lebih interaktif di kelas kalau misalkan Nurse Reva bertanya sama kita. Mungkin hari ini lebih terbalikannya, kita bakal nanya sama Nurse Reva terkait topik yang bakal kita bahas hari ini Nurse. Oke deh. Oke, sebelum kita lebih lanjut ke dalam, aku izin membacakan sedikit terkait profil dari Nurse Reva ya. Jadi Nurse Reni Nova atau yang biasa kita kenal sebagai Nurse Reva adalah dosen di jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan sejak tahun 2012. Cukup banyak penelitian dan pengabdian masyarakat yang beliau lakukan khususnya di bidang kesehatan jiwa. Iya. Betul. Oke, mungkin kalau misalkan udah dibacain sama Ulin, teman-teman nih biasanya makin kepo nih, apa sih yang bakal kita bahas hari ini gitu Nurse. Mungkin untuk teman-teman yang kepo, boleh nonton video sampai habis ya. Baik Nurse Reva, mungkin dari kami izin untuk obrolannya kami mulai lebih santai Boleh, saja. oke boleh. Oke Nurse, izin pertanyaan Nurse. Kan kalau misalkan ada kita tahu nih Nurse, Nurse Reva kan lebih memilih fokus di keperawatan jiwa nih Nurse. Kira-kira dari kami boleh gak sih Nurse tahu alasan kenapa Nurse Reva tuh lebih memilih untuk fokus di keperawatan jiwa Nurse? Wow, oke. Ya, aku pengen banget share ya kenapa Nurse Reva memilih fokus di satu bidang yang Nurse Reva memang sukai. Nah, itu jawabannya. Jadi keperawatan jiwa di sini adalah bidang keperawatan yang paling banget Nurse Reva suka. Jadi Nurse Reva tahu, Nurse Reva passionnya, semangatnya ada di situ, yaitu di keperawatan jiwa. Sehingga Nurse Reva terus belajar setiap hari begitu ya, dan terus mendalami apa itu keperawatan jiwa. Dan ternyata semakin Nurse Reva banyak belajar setiap harinya, Nurse Reva jadi lebih penasaran banget, dan terus akhirnya terus semangat belajar terkait keperawatan jiwa itu ya. Ulin dan Renita juga teman-teman juga adik-adik mahasiswa, kenapa Nurse Reva fokus dan memilih keperawatan jiwa? Karena yang pertama Nurse Reva suka bidang tersebut, kemudian passion Nurse Reva ada di situ, dan Nurse Reva sangat ingin berbagi, ingin sharing ya dengan ilmu dan skill yang Nurse Reva punya, sehingga teman-teman mahasiswa, sehingga orang lain bisa lebih happy, bisa lebih siap untuk menjaga fisik dan juga menjaga kesehatan mentalnya. Itu alasannya. Berarti emang dari Nurse Reva memiliki passion sendiri untuk kesehatan jiwa itu ya Nurse? Betul, bahkan sejak kuliah semester 2, semester 3, jadi masih semester awal begitu, Nurse Reva sudah tahu inginnya di keperawatan jiwa dibandingkan keperawatan anak, dibandingkan keperawatan medikal bedah. Nurse Reva sangat ingin menyelami dan mendalami keperawatan jiwa. Jadi sudah sejak kuliah saya tahu passion saya di situ. Berarti dari Nurse Reva memang mempunyai alasan sendiri untuk memilih fokus ke perawatan jiwa sejak menjalani masa perkuliahan itu. Iya, betul. Ngomong-ngomong soal kuliah nih Nurse, jujur dari saya tuh pribadi sering banget ngerasain burnout. Nah, itu entah dari akademik, organisasi maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Izin bertanya Nurse, kalau dari Nurse Reva saat masa kuliah tuh pernah nggak ngalami fase-fase itu, dan bagaimana cara Nurse Reva
menanggung menanggulangi iya, burnout begitu ya. menanggulangi burnout itu Oke, sendiri. bagus. Jadi burnout saya rasanya sama deh dengan Ulin, dengan Renita, dengan Naila, dengan Avril, dengan adik-adik mahasiswa juga ya. Jadi Nurse Reva juga pernah mengalami burnout. Ya kita harus tahu burnout dulu ya. Iya, Nurse. Jadi burnout di sini artinya kelelahan, merasa banget lelah gitu. Lelah secara fisik iya, kemudian lelah secara mental atau secara jiwa juga iya. Jadi merasakan sangat capek, lelah di sepanjang harinya. Itu kalau burnout di sini biasanya karena banyak tugas yang menumpuk waktu kuliah ya. Benar, Nurse. Jadi kalau burnout di sini stres yang berkepanjangan dan erat sekali kaitannya dengan kuliah atau bekerja begitu. Beda dengan depresi ya. Kalau depresi banyak sekali penyebabnya, tidak hanya karena kuliah, tidak karena beban pekerjaan yang sangat banyak ketika bekerja, tetapi juga misalkan ada masalah lain kalau depresi ya. Masalah percintaan, kemudian masalah finansial, masalah keluarga, masalah teman begitu. Jadi Nurse Reva pernah mengalami rasanya itu bosan, jenuh, kemudian merasa negatif dengan kuliah saat itu gitu ya, merasa capek banget begitu ya. Baru mengerjakan tugas beberapa menit rasanya sudah jenuh ya, sudah capek begitu ya. Nah itu berarti kita mengalami burnout itu. Nah ada cara untuk mengatasi burnout sendiri ya Ulin ya. Semoga Ulin dan Renita juga bisa melakukannya nanti ya. Kalau ada tanda-tanda burnout, Ulin, Renita dan juga adik-adik mahasiswa bisa menirunya. Caranya bagaimana? Nah, kita beri waktu khusus sejenak untuk diri kita sendiri, untuk me time. Jadi langsung nih, kalau ada rasa pusing, kemudian anoreksia ya, tiba-tiba tidak nafsu makan, kemudian kita belajarnya tidak efektif, tidak maksimal rasanya, dan perasaan capek, langsung break dulu. Kemudian lakukan hobinya Ulin, ya, lakukan hobinya Nurse Reva. Jadi melakukan hobi itu cara termudah dan paling efektif, ya, yang simple tapi berharga banget untuk mengatasi burnout. Itu salah satunya. Berarti kita harus give a space buat diri kita sendiri Yes, gitu ya, Nurse, ya. ya betul. Biar diri kita tuh kayak di recharge dulu gitu Ya, energinya, betul, Nurse. ya. Oke, dari background Nurse Reva yang tadi udah dijelasin juga nih, Nurse. Pasti kan Nurse Reva kalau misalkan di keperawatan jiwa tuh nggak jauh-jauh belajar dari mental health gitu kan, Ya. Nurse. Oke, dari Nurse Reva sendiri, perspektif Nurse Reva, kira-kira kesehatan mental tuh penting nggak sih, Nurse? Dan seberapa penting bagi mahasiswa yang sekarang gitu, Nurse? Baik, oke. Mental health ya, jadi kesehatan jiwa ini memang yang saya dalami ya selama saya kuliah dan lanjut saat ini saya bekerja sebagai dosen keperawatan jiwa tentunya ya. Untuk itu memahami kesehatan jiwa atau mental health itu sangat penting ya. Sangat penting untuk siapa? Semua individu, khususnya mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa kan banyak banget ya tantangan yang dihadapi ya, hujan badai tantangan setiap harinya, kemudian kejutan-kejutan ya. Wow, bikin terkejut plus pusing kali ya, Iya, karena iya, banyak benar. sekali tumpukan gunung tugas begitu ya, setiap hari kan. Betul, Iya, Nurse. Tidak pernah dalam sehari pun tidak ada tugas, Iya. iya nggak? Betul, Benar. Nurse. Ya, nah untuk itu sangat penting buat kalian semua untuk memahami bahwa menjaga kesehatan jiwa itu sangat-sangat krusial, sangat penting banget ya. Karena dengan mental health tentunya akan mempengaruhi efektif kalian kuliah apa enggak ya. Kemudian kalian akan bisa total belajar apa tidak ya. Dan ternyata tidak hanya itu, dari hasil riset yang Nurse Reva lakukan ya. Jadi mental health ini sangat mempengaruhi juga bahkan dari hubungan sosial kalian ya. Dan tentunya dengan mental health juga akan mempengaruhi kualitas hidup kalian. Jadi kalian happy nggak sih setiap harinya menjalani hidup kalian sebagai mahasiswa? Nah itu dengan
menjaga kesehatan jiwa, tentunya kalian akan bisa menikmati hidup kalian khususnya sebagai mahasiswa. Oke, berarti mental health itu benar-benar penting kan Ners ya? Ya, Apalagi betul. untuk menjaga mood kita tiap harinya Yes, gitu kan itu Ners. juga Oke. termasuk. Nah, biasanya kan ada nih nurse dari teman-teman tuh belum tahu tanda-tanda bahwa dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh sedang mengalami kesehatan mental itu nurse. Oke. Betul banget. Nah, biasanya tuh ada yang melakukan self diagnosis Ners, Mm-mm. yang dimana tuh beranggapan bahwa dirinya tuh memiliki kesehatan mental. Padahal kalau misalkan belum pergi ke spesialis atau ke psikiater gitu kan belum tentu kan Ners ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Ners tanda-tanda valid yang menunjukkan kalau misalkan kita tuh lagi Ada capek? gangguan Betul Ners, ada kesehatan gangguan mental. kesehatan mental gitu Ners. Oke, ada ya tanda-tanda yang bisa mahasiswa kenali, dan itu sebagai tanda awal, artinya kalian mengalami masalah atau gangguan di kesehatan jiwa. Ya, artinya ada guncangan dari mental health kalian. Nah, tandanya apa? Jadi ada disebut dengan trias depresi. Ya, trias depresi itu ada 3 hal tanda yang kalian bisa kenali sehingga tahu, oh saya harus break ini karena saya sedang depresi, karena saya sedang mengalami masalah kesehatan jiwa. Yang pertama ini ya, tiba-tiba merasakan rasa sedih dan berlarut-larut, artinya lebih dari sehari, ya, berhari-hari bahkan berminggu-minggu merasa sedih gitu, merasa hidup ini warnanya itu hitam dan putih doang, ya, abu-abu, merasa hidup dan hati pikiran ini hampa, kosong, padahal kan tidak ada kekosongan ya, di ruangan aja ada temannya ya, kemudian ada keluarga, misalkan ada dosanya, tapi merasa hampa dan kosong. Itu yang pertama ya, jadi feel depressed ya, merasa sedih gitu. Kemudian tanda kedua, kalau teman-teman mahasiswa merasakan unhedon ya, unhedon itu biasanya nih, Renita hobinya apa? Mungkin Yang paling Renita suka melakukannya, hobinya? nyanyi kali ya Ners ya. Ketika Renita nyanyi harusnya kan merasa happy ya, Betul Ners. enjoy banget gitu ya, senang, bisa lepas, menikmati, ya enggak? Iya Nah, betul. tetapi ada di suatu waktu, di suatu momen ketika Renita nggak merasakan apapun ketika menyanyi ya, bahkan rasa happy, rasa senang setelah menyanyi pun enggak. Nah, itu unhedon. Ya, kemudian nih Ulin, kalau ditraktir teman nonton bareng-bareng, nonton bioskop gitu sama teman-teman, sama bestinya, seneng nggak kalau ditraktir teman? Seneng banget. Nah, itu ketika Renita, ketika Naila, Evril, teman-temanmu traktir kamu, ya Ulin ya, kamu merasa biasa saja, ya, bahkan kamu menolak ditraktir teman-temanmu. Nah, itu salah satu tanda Ulin mengalami masalah gangguan mental. Kemudian ada tanda ketiga ya, tanda ketiga ini unenergy. Jadi baru bangun tidur ya, kemudian sudah breakfast tapi rasanya capek dan tidak bergairah, tidak bertenaga, tidak berenergi. Nah, itu 3 hal ya, trias depresi bisa dijadikan tanda atau petunjuk bahwa kita sedang tidak baik-baik saja secara mental. Berarti izin aku simpulin tuh ada tanda-tanda tuh ada 3 kayak tadi, merasa kita hampa, terus juga tidak ada energi buat bertemu sama orang gitu, terus juga tidak ada ngerasa kita tuh happy kalau bertemu sama teman-teman kita walaupun kita ditraktir gitu. Iya, betul. Terus yang terakhir itu ada tidak ada energi buat kayak kita melakukan aktivitas di hari-hari yang kita jalani gitu. Yes, betul sekali. Itu tanda-tanda yang bisa mahasiswa gunakan ya sebagai petunjuk bahwa sedang mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, sebenarnya ada beberapa atau banyak tanda lain ya. Menurut saya 3 tadi ya penting untuk mahasiswa ketahui. Kalau misalkan ngomong soal burnout nih Ners, kami kan para mahasiswa tuh pasti banget mengalami yang namanya burnout nih Ners, apalagi di masalah akademik kayak tugas yang menumpuk, terus belum lagi ke kepanitiaan, terus ke masalah-masalah pribadi lainnya gitu Ners. Nah, nggak jarang hal itu bikin kita tuh ngerasa down dan malah nge-stuck di situ aja gitu Ners, kayak kita harus ngapain ya, mulai dari mana dulu ya. Nah, itu tuh kita harus gimana tuh Ners? Oke, ya, pertanyaan ini luar biasa nih ya. Dan ini pasti kalian alami ya sebagai mahasiswa.
di mana tugas perkuliahan banyak, bertumpuk-tumpuk, tidak hanya setumpuk atau setumpuk tapi segunung tumpukannya ya. Ya, kemudian jadwal kuliah juga yang padat dan tidak hanya itu ya, jadwal kegiatan lain yang non akademis, organisasi itu tentunya banyak kalian ikuti juga kan. Nah, agar tidak terjadi burnout ya, kalian harus lakukan tips dan trik ini ya. Yang pertama yaitu kalian harus smart untuk memanage waktu kalian. Jadi cerdas mengelola waktu. Buat jadwal rutin. Nah, rutin berarti setiap hari dibuat ya. Jadi ada jadwal untuk tidur, kemudian jadwal untuk mengerjakan tugas ya. Kemudian tentunya kalau ada kelas, ada kuliah harus ya kalian ikut dan tetap aktif di kelas ya. Kemudian juga ada jadwal untuk mengerjakan deadline organisasi ya. Jadi yang pertama mengelola waktu dengan smart ya, itu langkah pertama. Jadi kalian membuat timetable setiap harinya ya. Setelah kalian buat timetable, maka akan kelihatan nih tugas yang due date-nya segera. Jadi itulah yang segera kalian kerjakan. Prioritaskan tugas yang deadline-nya akan segera dikumpulkan. Yang lainnya nanti dulu ya. Oke, itu caranya, Donita. Oke, kalau misalkan yang kita tahu nih Nars, kalau misalkan kesehatan mental tuh pastinya bakal mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita kan Nars. Salah satunya tadi yang Nars Reva sebutin yaitu performa akademik. Dan nggak mungkin memungkiri juga bahwa performa akademik ini merupakan hal yang sangat dipengaruhi oleh hal tersebut. Kira-kira ada nggak nih Nars cara untuk overcome situasi ketika kesehatan mental kita lagi nggak baik-baik saja dan kita mengalami kecemasan atau degradasi di performa akademik? Oke, baik ya. Kalau kita merasakan performa atau produktivitas kuliah belajar kita menyusut ya, berkurang gitu ya, cara-cara yang harus kalian lakukan supaya kalian kembali ya performnya semangat, performnya bagus. Ini yang pertama kalian harus lakukan, yaitu kalian harus tahu ya, harus tahu kemampuan diri kalian. Artinya kalian menyadari mana kelemahan dan kelebihan kalian ya. Kemudian tetap list ya, do your hobby now or never ya. Jadi dengan kalian melakukan hobi kalian, maka kalian akan merasa relax gitu. Kalau kalian merasa rileks, maka yang tadi muncul kecemasan dan kawan-kawannya itu bisa ditekan, bisa dikurangi ya dengan melakukan hobi. Apalagi nih ya adik-adik dan teman-teman mahasiswa semua, bila kalian bisa mengembangkan hobi kalian yang minati, nah tentunya akan mengasah kreativitas kalian ya. Kalau kalian merasa wah, aku jadi lebih bisa ya menulis karena aku hobi membaca, karena aku hobi menulis dan tulisanku ini diapresiasi oleh teman-temanku, oleh dosenku, maka kalian punya self esteem yang membaik ya, sehingga kalian akan lebih semangat lagi, percaya diri, dan performa kalian akademik akan meningkat. Yes, seperti itu. Oke, berarti harus lawan yang negatif dengan yang positif gitu Yes, ya. betul. Oke. Yeah. Lagi terkait akademik juga nih Nars, kalau misalkan dari perspektif Nars Reva nih, gimana kalau misalkan ada mahasiswa yang ngejar banget IPK-nya, yang kayak ambisius banget, tapi malah melupakan terkait kesehatan mentalnya nih Nars? Karena nggak jarang juga dari mahasiswa itu saking pengennya IPK bagus, mereka sampai merelakan apapun itu untuk seperti efek buruknya, dan itu juga pastinya berpengaruh ke kehidupan mereka masing-masing. Oke. Kalau misalkan gitu kan pasti bakal ada kontradiktif ya Nars ya. Kira-kira perspektif Nars Reva selaku dosen keperawatan jiwa tuh gimana nih Nars? Ya, baik ya. Saya setuju ya, banyak sekali mahasiswa ya, bahkan dulu saya mengingat kembali dan berkaca dari pengalaman Nurs Reva sebelumnya sebagai mahasiswa S1, S2, spesialis keperawatan jiwa. Memang betul, banyak beberapa teman ya yang mengejar target IP cum laude, IP sempurna, tetapi mengabaikan kesehatan jiwanya
ya. Betul. Menurut saya itu sayang sekali ya, tidak akan bisa selaras sejalan begitu. Jadi kalau kita justru kita mengutamakan kesehatan diri kita, self care kita, self love kita ya, kemudian mengutamakan mental health kita, maka kita akan bisa mencapai target-target dan harapan kita. Itu tadi salah satunya target untuk mendapatkan IPK cum laude atau bagus gitu. Jadi jangan terbalik, jangan mengejar IP tetapi sangat diabaikan kesehatan jiwanya. Itu jangan seperti itu, karena dengan menjaga kesehatan tentunya kita akan bisa mendapatkan ya apa yang kita harapkan ya. Dan penting banget untuk mahasiswa semuanya ya, Ulin, Renita dan teman-teman mahasiswa untuk membuat harapan-harapan yang realistis. Ya. Jadi harapan yang realistis yang pastinya bisa kita capai gitu. Jadi kita boleh bermimpi ya, lalu kita create mimpi itu ya, sehingga akan comes true begitu ya. Jadi buat harapan yang realistis semampumu, tidak perlu membandingkan kamu dengan teman-temanmu yang lain. Berarti itu kita dengan kayak melakukan self love terus self reward juga itu akan Betul. membantu mengurangi pencapaian ya. juga untuk IPK itu tinggi gitu Iya, ya Nas ya. iya betul. Nggak jauh-jauh dari pembahasan yang tadi Nas. Kita mahasiswa pastinya tidak hanya sibuk di bidang akademik tapi juga organisasi, Yes. hubungan dengan keluarga dan bahkan hubungan percintaan itu Nas. Betul. Nah, kalau menurut Nas Reva sendiri, gimana sih caranya untuk menyeimbangkan dari ketiga hal tersebut? Oke, ya. Jadi mahasiswa ya punya momen-momen spesial, ya, betul ya. Karena usia mahasiswa rentangnya berapa, Ulin? 17, 18 sampai sekitar 22 tahun, ya. Ini disebut masa peralihan. Jadi remaja akhir yang akan menginjak pada usia dewasa muda. Nah, tugas perkembangannya yaitu mencari pencapaian jati diri, gitu. Ya, di mana dalam keseharian remaja yang tadi Ulin sudah sebutkan ya, jadi ada hubungan yang tercipta, yang terjalin dengan keluarga, kemudian dengan teman juga lebih dekat, kita punya sahabat dekat ya, punya bestie, dan juga kita menjalin relasi spesial dengan lawan jenis ya, itu sangat indah, sangat seru ya. Kemudian di sini pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan semua itu ya, menyeimbangkan semua itu untuk semua remaja Indonesia yang hebat, semua mahasiswa yang hebat di sini, kalian harus bisa mengekspresikan perasaan kalian secara terbuka, secara asertif. Ya, artinya apa? Misal kita merasakan sedih setelah kita putus cinta nih, ya, it's okay not to be okay saat itu, ya. Jadi tidak masalah saat itu kita merasakan sedih, dan wajar hal itu terjadi, perasaan sedih itu terjadi karena kita putus cinta dengan seseorang yang begitu spesial dalam hidup kita, ya. Jadi terima perasaan kita dan ekspresikan, ya. Jangan ketika putus cinta terus kita bilang enggak, aku baik-baik saja kok, aku biasa aja tuh, aku nggak sedih. Nah, ya, itu tanda tanya besar. Masa iya seperti itu ya? Oke, itu salah satu caranya, Ulin. Oke, berarti kita harus kayak tahu prioritas juga ya, Nurs ya. Dan kita tuh mengekspresikan diri kita, jangan membohongi diri sendiri gitu, Nurs ya. Nah, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa, apalagi banyak mahasiswa yang kayak perantau jauh nih, Nurs. Contohnya kayak dari Rene dan Ulin tuh dari Jabodetabek datang ke Malang, khususnya untuk kuliah dan untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi kan, Nurs ya. Nah, pastinya kita tuh bakal ketemu sama teman-teman dengan provinsi yang berbeda, apalagi yang karakteristiknya berbeda gitu, Nurs. Nah, juga nggak jarang dari karakteristik itu dibedakan dari cara belajar setiap orang. Ada yang santai tapi serius, dan ada yang serius ditambah ambisius. Gak jarang nih, Nurs, di saat kita melihat teman yang kita yang ambis, kita tuh bukannya malah termotivasi, tapi malah insecure dan membuat kita down. Itu bagaimana, Nurs? Apakah ini benar nggak ya, Nurs? Menurut Nurs Reva itu bagaimana? Oke, baik ya. Jadi insecure tadi, perasaan-perasaan seperti harga diri rendah juga muncul, minder, ya, tidak aman, tidak nyaman. Kemudian akhirnya justru
membuat masalah kesehatan jiwa lainnya berdatangan gitu ya. Itu kenapa kita insecure, karena kita membuat standar kita sama dengan orang lain. Padahal Ulin dan Rere beda kan dengan teman-temannya. Jadi setiap kita itu sangat unik, sangat berharga. Jadi tidak perlu kita membeda-bedakan dan membandingkan pencapaian kita saat ini dengan pencapaian orang lain. Itu yang pertama caranya supaya tidak terjadi insecure. Kemudian kita sangat perlu mengapresiasi diri kita sendiri. Siapa lagi ya kalau bukan diri kita sendiri? Kita harus sangat cinta ya, sangat menghargai diri kita dengan cara apa nih? Kita berikan self reward pada pencapaian apapun itu. Ya, Nurse Reva tidak bilang pencapaian sekecil apapun itu, karena menurut Nurse Reva semua dan setiap pencapaian itu tidak ada yang kecil. Setuju nggak? Betul nggak? Ya, semua itu berharga ya, dan effort kita itu sudah luar biasa untuk mencapai hal itu. Jadi kalau misalkan ini ya di buku, di apapun kita membaca, hargai diri kita ya. Kemudian beri reward atas pencapaian sekecil apapun itu. Menurutku tidak ada pencapaian yang kecil, gitu ya. Jadi hargai, beri hadiah spesial untuk diri kita setelah kita punya pencapaian apapun itu pencapaiannya. Contohnya nih ya, Nurse Reva setelah melakukan banyak deadline dan selesai, ya tentunya Nurse Reva say alhamdulillah, sangat senang, lebih banyak bersyukur, lebih melakukan self love juga dan self care, lebih sayang, lebih menjaga kesehatan. Dan Nurse Reva langsung nge-mall ya, karena salah satu hobi Nurse Reva nge-mall, kemudian beli apa aja yang Nurse Reva suka. Nah, itu salah satu cara sederhana bagaimana Nurse Reva memberikan reward untuk diri Nurse Reva. Caranya seperti itu. Oke, berarti kita harus menghargai diri kita dulu ya, Nurse ya. Jadi kayak kalau misalkan emang udah dapat pencapaian yang kata Nurse Reva tuh nggak ada pencapaian terkecil. Betul. Karena proses dibalik itu semua tuh pastinya banyak banget ya, Nurse ya. Dan effort kita yang udah kita keluarin tuh pasti kayak berharga banget, Nurse. Nah, tadi kan disinggung juga nih sama Olin Nurse terkait karakteristik teman-teman nih, Nurse. Biasanya ada yang paling mencolok itu dari sifat emosional, ada yang orangnya penyabar banget, ada yang gampang marah, ada juga yang bodo amatan nih. Nah, pastinya tipe-tipe tersebut kan juga bakal mempengaruhi komunikasi yang sehat antar individu di kampus. Kalau dari Nurse Reva sendiri gimana caranya membangun pertemanan yang sehat secara emosional di kampus itu, Nurse? Oke, baik ya. Jadi aku pengen sharing nih ya, kesehatan mental atau mental health menurut WHO ya, menurut World Health Organization ya. Jadi kesehatan mental itu ketika mahasiswa itu tahu kemampuannya, artinya memahami bahwa dia punya kelebihan juga punya kelemahan, termasuk dia menyadari orang lain pun begitu, teman-temannya pun begitu unik ya. Ada yang secara emosional sabar, penyabar, ada yang masa bodoh, ada yang marah-marah, ya, mudah tersinggung, ya, sinisme, ya, seperti itu. Nah, itu kita harus mengakui, ya, bahwa mereka unik, ya, mereka sama dengan aku yang punya kelebihan dan yang punya juga kekurangan atau kelemahan. Itu menurut WHO yang pertama, ya. Kemudian sehat mental berikutnya, ketika mahasiswa, ketika individu itu bisa mengatasi tekanan, bisa mengatasi stresnya dengan cara-cara elegan yang tepat, gitu, dengan cara yang adaptif, tidak dengan cara yang merusak diri, ya. Kemudian berikutnya menurut WHO mental health juga, nah ini nih yang penting, ketika mahasiswa bisa belajarnya efektif dan bisa berkontribusi atau berbagi dan membantu temannya. Nah, itu menurut WHO ya. Jadi dengan teman-temanmu yang latar belakangnya wow luar biasa banyak ya, bervariasi, itu kalian syukuri ya. Dengan adanya mereka, kalian bisa lebih banyak belajar. Wah, ketemu nih teman-teman yang masa bodoh banget, berarti kalian harus belajar lebih peduli, lebih care dengan lingkungan, dengan teman-temanmu, dengan diri kalian sendiri. Ya, ketemu nih teman-temanmu ya
yang mudah marah. Mm-mm. Nah, rasanya gimana kalau ketemu dengan teman-temanmu yang mudah marah? Enak nggak? Nggak enak. Nggak enak. Iya. Nah, pasti kan berarti kalian membayangkan ya, wah berarti aku pengen orang lain yang di dekatku seneng dengan aku, enak, nyaman, tenang dengan aku. Berarti aku jangan yang mudah marah gitu, apalagi tanpa sebab yang jelas. Ya begitu caranya. Oke, berarti kayak kalau misalkan ketemu tuh kita harus menyesuaikan diri juga Ya, ya. adaptasi ya. Oke, dari teman-teman yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, pasti itu ketemu sama temen yang toxic nih Nars. Nah, kira-kira tuh kita harus gimana nih ketika kita ketemu sama temen yang menurut kita tuh kayak toxic gitu Nars? Oke ya. Jadi kita berhak untuk memilih teman. Teman yang kalian pilih ya harus teman yang mendukung kalian, yang bisa bikin kalian tersenyum dan tertawa, ya, yang bisa memercikan warna-warna pelangi nih di setiap harinya kalian, ya. Berarti itu jadikan teman dekatmu, ya. Lalu untuk lingkungan pertemanan yang toksik, apalagi berefek bad untuk mental health kalian, hindari dan batasi, jauh-jauh dari mereka. Karena mereka akan bikin mental health kalian terguncang, terganggu. Kan sayang banget ya. Nanti efeknya jangka panjang loh buat kalian, buat diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian menyayangi diri kalian, ya, pilah dan ciptakan lingkungan pertemanan yang menyenangkan, yang seru, yang saling mendukung gitu, supaya kalian sama-sama sukses sebagai mahasiswa dan juga nanti ketika kalian sudah meniti karir. Berarti emang cara menghadapi teman-teman toksik itu kita dengan pintar-pintar memilih teman begitu kan? Ya. Bagaimana teman yang harusnya kita temani yang mendukung kita saat kita lagi down, dan bagaimana juga teman yang kita harus temani itu untuk kita belajar di perkuliahan itu sendiri. Iya, betul. Nah, setelah masa kuliah selesai, pastinya dari kita berharap untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan nggak menutup kemungkinan sebelum mendapatkan pekerjaan itu, kita akan mendapatkan wawancara terlebih dahulu gitu, Nars. Nah betul Nars, kalau misalkan dari wawancara kerja nih Nars, pasti kita kan kayak ngerasa anxiety gitu kan Nars, kayak panik aku harus jawab apa, karena kan pertanyaan yang dilontarkan kepada kita tuh bisa aja di luar lingkungan kita gitu kan Nars ya. Nah kalau misalkan dari fenomena saat ini yang seliweran di TikTok nih Nars, katanya Gen Z itu nggak takut sama apa-apa kecuali wawancara kerja. Kira-kira gimana tuh Nars? Tips and tricks untuk para Gen Z yang mau menghadapi wawancara kerja nih Nars? Baik, oke ya. Jadi Nurs Reva udah alhamdulillah melalui ini. Betul. Ya. Jadi Nurs Reva bisa nih sharing buat kalian ya, sharing buat mahasiswa yang ada di rumah, yang ada dimanapun, yang ada di kampus ya. Jadi untuk menghadapi interview, ya, supaya mendapatkan pekerjaan yang diidam-idamkan. Nah, kalian harus prepare jauh-jauh hari. Artinya tidak SKS, sistem kebut semalam untuk persiapan interview. No, ya. Justru beberapa hari menjelang interview atau wawancara, kalian harus happy, senang, banyak kegiatan-kegiatan menyenangkan yang kalian ikuti, ya. Jadi tidak stres dan tidak pusing, tidak ribet dengan persiapan kalian kalau mendekati interview, sehingga ada proses ya dan butuh waktu untuk kalian prepare supaya kalian tidak merasa anxious gitu ya, tidak merasa cemas ya. Jadi kalian harus prepare apa aja nih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya sering muncul itu ada ya. Jadi kalian banyaklah membaca ya, kemudian bisa share dengan kakak-kakak kalian ya yang sudah mendapatkan pekerjaan keren ya. Apa aja sih yang biasanya ditanyakan, yaitu seputar biasanya motivasi kalian bekerja itu apa, mengapa kalian memilih pekerjaan ini, profesi ini ya. Kemudian dari sekian banyak instansi, dari sekian banyak perusahaan, kenapa kalian memilih perusahaan ini untuk kalian bekerja. Pertanyaan-pertanyaan itu yang hampir selalu muncul ya. Kemudian pertanyaan lainnya juga nih ya, Nurs Reva Spill mau ya, oke. Mau apa mau banget? Mau banget. Oke ya, mau banget. Nah, pertanyaan lainnya, apa sih kelebihanmu ya, sehingga saya sebagai pimpinan di sini
harus ya harus merekrut kamu sebagai karyawan. Ya biasanya pertanyaan seputar itu, apa kelebihanmu? Kemudian bagaimana nih ketika kamu menghadapi kasus kompleks di tempat kerja, sedangkan Ulin dan Rere ya baru bergabung di situ, ya apa yang kamu lakukan bila kalian sudah menghadapi tantangan yang wow dahsyat gitu? Ya apa yang harus kamu lakukan? Strategi apa supaya kamu tetap survive ya, dan perusahaan instansi juga tetap survive. Ya biasa pertanyaannya seputar itu. Dan tentu juga jangan lupa Rere ya dan juga semua mahasiswa, kalian harus siapkan mental kalian. Ya, kalian sudah harus berlatih dari sekarang ya untuk punya skill komunikasi efektif ya. Bagaimana menyampaikannya dengan jelas, dengan to the point ya. Kemudian bagaimana menyampaikannya dengan gerakan-gerakan yang baik, yang elegan ya. Kemudian menghindari hal-hal yang bersifat negatif mindset. Ya, jadi pikiran negatif kalian jangan ditunjukkan ya. Jadi harus positive vibes untuk menghadapi interview. Tadi tuh udah Nurse sebutin kayak bagaimana tips dan triknya untuk Genza tuh tidak takut wawancara, kayak prepare dari jauh-jauh hari, terus juga motivasi untuk memasuki instansi itu tersebut apa, terus juga kayak kelebihan dari kita itu untuk masuki, iya seperti itu, dan juga kita tidak menunjukkan sikap negatif mindset itu sendiri. Nah, kalau Nurse Reva kan sudah saat ini sedang berada di dunia pekerjaannya, Nurse. Apa saja tantangan mental yang muncul ketika transisi dari dunia kampus ke dunia kerja, Nurse? Oke, ya. Jadi 13 tahun Nurse Reva bekerja, alhamdulillah ya, sebagai dosen khususnya keperawatan jiwa ya. 13 tahun sebelumnya Nurse Reva kan sama seperti kalian ya, kuliah dulu. Nah, kemudian tantangan apa ini ya yang beda banget ketika masih kuliah sebagai mahasiswa, kemudian Nurse Reva sebagai dosen atau sudah bekerja begitu ya. Tantangan apa yang Nurse Reva temui ketika memasuki gerbang dunia pekerjaan ya, yang wow rasanya gitu ya, yang amazing. Nah, tantangan-tantangan Nurse Reva yang rasakan di sini, ya, banyak juga tuntutan pekerjaan yang harus Nurse Reva selesaikan dalam satu waktu bersamaan. Ya, jadi sama dengan ketika kalian mahasiswa, tetapi ini tingkatannya lebih kompleks lagi. Ya, kemudian berhadapan dengan orang-orang baru, kemudian berhadapan dengan lingkungan yang baru, yang awalnya lingkungan kampus, banyak teman, kita bisa bersama teman-teman di kelas untuk sharing. Ini kita menghadapi atau memasuki lingkungan yang berbeda, ya, yaitu lingkungan kerja, lebih private. Kemudian antar teman tidak sedekat, tidak bisa sedekat, tidak bisa seheboh dengan kalian ketika kuliah. Itu tantangan-tantangannya ya. Kemudian juga ada beberapa intrik-intrik atau masalah-masalah di keluarga juga bisa terjadi. Mungkin jadi kayak lebih banyak masalah yang kompleks gitu ya Mas ya. Dan kita tuh harus bisa menghadapi itu secara individu gitu ya Mas ya. Karena kalau misalkan dunia kerja kan udah fokus ke bidangnya masing-masing, tempat kerja masing-masing gitu ya Mas ya. Betul. Nah, terus tapi kayak nggak jarang kan kalau misalkan kita mahasiswa nih berharapnya ketika setelah lulus S1 kita ke profesi dan langsung mendapatkan pekerjaan yang udah kita impikan gitu kan Nars. Tapi sayangnya nggak semua orang memiliki kesempatan tersebut Nars. Ada juga yang misalkan menganggur selama 1-2 tahun. Nah, terus biasanya orang-orang yang menganggur ini atau yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja itu tuh seperti merasa down, insecure. Itu tuh kita harus gimana ya Nars? Kayak menyikapi ketika kita merasakan insecure dan seperti itu Nars. Baik, oke. Yang pertama di sini aku ingin cerita ya, aku ingin sharing menghindari supaya tidak nganggur lama 1 tahun, 2 tahun atau lebih ya. Jadi ketika kalian kuliah, maksimalkan potensi kalian. Kalian benar-benar fokus
untuk menggapai mimpi kalian. Mimpi apa itu? Yaitu setelah lulus bisa langsung bermanfaat untuk orang lain, bisa langsung bekerja. Ya, berarti kalian sudah harus bisa memilih dan memastikan nih, saya passionku, sukaku, mampuku, bisaku ya di bidang keperawatan jiwa atau di manajemen keperawatan. Oke, berarti nanti aku ingin deh seperti Nurse Reva di bidang pendidikan, atau saya ingin deh membuka home care ya, atau saya ingin mengabdikan diri saya sebagai perawat profesional di rumah sakit, jadi di setting pelayanan. Jadi yang pertama itu dulu, kalian sudah harus tahu dan pilih satu ya, tidak perlu pilih banyak-banyak, tidak perlu semuanya kalian lakukan ya, pilih satu saja sesuai minat dan sesuai kemampuan kalian ya. Kemudian nanti bila ada kesempatan untuk bekerja, kalian manfaatkan magang ya, kalian manfaatkan magang, kemudian kalian bisa dengan les-les begitu untuk mempersiapkan diri supaya nanti ketika kalian bekerja sudah siap ya. Nah, tetapi kalau tadi seperti yang Rere bilang ya, ada kalanya beberapa mahasiswa nih nganggur dulu ya, tidak sesuai keinginannya di awal. Ketika sudah escape nurse, kemudian langsung bekerja, biasanya tidak semulus itu ya, ada waktunya nganggur. Nah, apa yang bisa dilakukan supaya tidak insecure gitu ya? Yang bisa dilakukan, kalian bisa lakukan hobi kalian dan asah ya. Misalkan ini ya, hobi kalian bermain basket atau olahraga ya, kalian nikmati ya, begitu banyak manfaatnya yang kalian rasakan ya dengan kalian hobi berolahraga. Kemudian kalian bisa kembangkan hobi itu ya, kalian bisa sebagai pelatih ya, siswa-siswa SD atau siswa-siswa SMP sebagai pelatih basket dan seterusnya ya. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu saat menganggur nantinya. Kemudian bila tidak insecure, itu tadi yang tadi saya sampaikan, saat ini belum waktunya kalian bekerja ya. Next akan segera bekerja dan kalian akan lebih giat lagi, kalian akan menyala lagi begitu. Jadi terima hal itu dan not blame yourself ya, tidak menyalahkan diri sendiri dan tidak membandingkan dengan teman-temanmu. Oke, jadi kayak lebih realistis apa yang udah kita hadapi sekarang aja sih ya Nurse ya. Nah, untuk menghindari adanya rasa insecure itu tuh Nurse, dan untuk mempersiapkan diri ke dunia kerja yang pastinya nggak mudah kan Nurse. Nah, pasti kita tuh harus punya soft skill yang harus kita tanamkan dari sekarang gitu Nurse. Kira-kira ada nggak Nurse soft skill yang bisa kita siapkan dari sekarang supaya kita tuh nggak kaget nih ketika masuk ke dunia kerja nih Nurse? Ya, oke. Ya, jadi skill-skill apa ini yang perlu mahasiswa punya ya, sehingga nanti menapaki gerbang karir dunia pekerjaan mereka sudah bisa gitu ya, sudah mampu, sudah sanggup. Seperti kalian ini, kalian aktif ya di organisasi ya. Ya. Nah, dengan aktif berorganisasi itu cara the best yang bisa dimulai dari sekarang ketika kalian kuliah untuk punya kombinasi soft skill, hard skill, dan nantinya life skill. Wow, nih aku kasih contoh satu-satu ya. Ulin dan Rere ya. Jadi soft skill yang harus dimiliki itu kemampuan untuk berkomunikasi, ya, kemampuan berkomunikasi yang baik ya, itu soft skill. Jadi keterampilan, keahlian, kemampuan yang bersifat non teknis itu soft skill. Kemudian soft skill lainnya, soft skill leadership. Nah, ya, itu tentunya kalian dapat sangat banyak ketika kalian berorganisasi ya, kalian aktif membantu dan terlibat pada kepanitiaan di kampus ya. Jadi soft skill untuk leadership, kemudian komunikasi ya. Kemudian kalau di hard skill contohnya, kalian harus punya keahlian khusus pada satu bidang tertentu. Misalkan Renita kalau mata kuliah suka apa ini? Kalau misalkan untuk sekarang Kalau mata lebih kuliah, ke lebih suka di mata kuliah apa?
Psikobudaya sih Nars. Oke, Psikososial dan budaya. psikososial dan budaya Iya. ya. Berarti itu sangat baik ya. Jadi kamu tahu dan kamu mampu di situ ya. Jadi itu hard skill. Kemudian hard skill lainnya misalkan nih kemampuan Ulin menulis atau literasi digital. Jadi melek digital, melek teknologi. Nah itu hard skill. Kemudian kalau life skill itu contohnya adalah kemampuan-kemampuan untuk manajemen stres, Iya. manajemen waktu, Oke. manajemen keuangan, dan tentunya self discipline itu Oke. number one yang paling penting. Berarti kayak banyak banget yang harus kita siapin ya Nars ya. Mm. Dan mumpung masih lama juga nih kalau misalkan Ya, kita ya Nars ya. betul. Jadi bisa diasah-asah dulu ya Ya, Nars ya. setuju. Oke. Nah, seperti yang tadi Ines sebutkan kan kita udah ngebahas kayak dunia kerja itu ada apa aja kayak persiapannya dan persiapan wawancara itu sendiri. Kalau yang tadi Ines sebutin tuh seperti persiapan wawancara tuh banyak seperti yang harus kita briefing di jauh-jauh hari, Yes. terus juga mempersiapkan jawaban untuk kita Ya, wawancara. jawaban terbaik. Dan kalau tadi dari soft skill tuh kita dengan mengikuti keterlibatan di organisasi dan juga kita memiliki bakat yang mungkin kita unggul dalam bidang itu tersebut. Betul. Nah, balik lagi ke topik yang sudah kita bahas terkait Ya. kesehatan mental jiwa. Hmm. Menurut Mas Reva gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental bagi mahasiswa yang pastinya memiliki berbagai masalah yang dihadapi? Oke, baik ya. Dengan berbagai masalah yang dihadapi ya tentunya membuat mahasiswa itu mengalami ya gangguan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Di sini caranya yang pertama hiduplah hidup sehat. Caranya gimana nih Ulin? Tolong create sleep yang berkualitas. Jadi tidur yang cukup dan berkualitas itu penting banget ya. Terbukti efektif dengan tidur berkualitas itu menurunkan kecemasan dan menurunkan depresi juga stres ya. Kemudian yang kedua makanlah makanan yang bergizi yang kamu sukai ya, yang bergizi supaya nanti kalian lebih powerful, lebih siap ya, lebih berenergi, lebih kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manajemen stres ya. Ketika kalian merasa not so good ya, kalian merasa bad, kalian merasa kesepian, merasa jenuh, merasa frustasi, langsung lakukan manajemen stres dasar. Sangat simpel ya, Rere dan Ulin. Jadi bisa melakukan teknik tarik nafas dalam ya. Kemudian kalian bisa lakukan hobi kalian, kalian bisa walking, running ya, melakukan aktivitas fisik yang simple, sederhana, menyenangkan. Oke. Itu. Jadi kayak lebih ke me time berarti ya Nars Iya, ya. lebih ke me time. Dan harus mengenal diri sendiri juga ya Nars. Ya, betul. Dan jangan lupa ini, Rere dan Ulin ya, bila masalah itu tetap berlanjut nih, nah maka sampaikan, ceritakan ke profesional ya. Kalian bisa juga ceritakan ke teman terdekat kalian, ke family member kalian ya. Kemudian kalau masih terasa berat begitu ya, langsung datang ke konselor kesehatan jiwa yang ada di kampus ya. Jadi kayak kita harus terbuka juga nih sama sekitar biar kita tuh nggak ngerasa sendirian Nars ya. Betul. Tadi tuh ada salah satu teman kami yang nitipin pertanyaan nih Nars, katanya Oh ya. gimana sih ngatasin burnout ketika kita pengen masuk ke dunia UTS sekarang ini Oh Nars. iya. Nah, itu kan pastinya kita kayak burnout, kita harus memikirkan jawaban-jawaban yang nantinya soal-soal yang nanti bakal keluar, terus kita harus mempelajari banyak PPT yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen kami gitu Nars. Oke. Nah, kira-kira gimana Nars? Tips and tricks untuk belajar biar nggak burnout saat ujian Nars? Baik, tips and trik belajarnya ya supaya Iya. efektif dan tidak burnout ya. Apalagi ini kalian akan menghadapi badai UTS ya. Ya. Jadi kalian harus tahu tipe atau gaya belajar kalian. Oke. Ya, kalau Nurse Reva suka suasana atau lingkungan yang tenang, tetapi tidak benar-benar tenang, tidak ada suara gitu. Jadi Nurse Reva suka kamar, ruangan harus tertata indah dan wangi dulu nih. Oke. Jadi Nurse Reva benar-benar menata kamar kos Reva saat itu ya, saat jadi mahasiswa benar-benar rapi, bersih, nyaman, fresh, harum. Ya, itu yang pertama.
Kemudian Nurse Reva sesuaikan dengan tipe dan gaya belajar Nurse Reva, yaitu lingkungan yang tenang dan dengan diiringi musik yang Nurse Reva suka. Oke. Kemudian belajarnya lebih fokus bila sendiri dan malam hari. Nah, pasti berbeda dengan teman-teman, dengan mahasiswa ya. Jadi antara Rere, Ulin, dan mahasiswa yang lain tentu punya tipe atau gaya belajar yang unik. Iya betul Nurse. Jadi itu dilakukan. Misalkan kalian lebih suka berkelompok belajarnya, oke, belajarlah kelompok supaya lebih efektif ya. Kalau Ulin lebih suka berkelompok apa belajar sendiri? Tergantung dari materi yang ingin di UTS-kan gitu juga. Oke, berarti bisa kombinasi belajar sendiri atau berkelompok ya? Iya, bisa, Oke. bisa. Ya kalau Rere lebih dominan belajar sendiri, lingkungannya harus sepi, tenang, tidak ada berisik, atau bisa semuanya? Kalau Rere sendiri lebih fokus dan lebih masuk ke otak tuh ketika belajar sendiri terus sambil ngomong terkait dia, jadi kayak materinya. betul Nurse, jadi kayak lebih masuk ke otak gitu Nah, Nurse, lebih sip. hafal. Ya, berarti itu lakukan. Jadi tidak perlu kita harus sama gaya belajarnya dengan teman-teman yang lain ya. Jadi itu efektivitas dalam belajar itu penting ya untuk kalian create ya. Jadi mulai dari lingkungannya yang nyaman, bersih dulu, kemudian kalian juga harus fresh dulu Oke, dong betul. ya. Tidak boleh begadang tanpa tujuan yang jelas ya. Kemudian hindari beberapa hal ini, Ulin ya. Ini benar-benar efektif dan Nurse Reva udah ngerasain sendiri. Jadi hindari kafein atau kopi yang berlebihan termasuk teh. Ya, jadi lebih banyak air putih, jus buah, ya. Itu kemudian infus water dengan buah-buahan fresh ya, lebih baik seperti itu. Kemudian tetap atur jam makanmu supaya kamu tidak lapar ya, supaya bisa konsentrasi dan full fokus dengan belajarmu. Jadi jangan pernah abaikan jam makan, harus rutinkan. Kalau sarapannya jam 7, maksimal jam 8 pagi, ya jangan sarapannya jam 10 pagi ya. Kemudian siang makan jam 12, jam 1 ya segera makan dulu baru lanjut belajar lagi. Ya, kemudian kalau malam biasanya Ulin makan malam jam berapa nih? Kalau dari aku sendiri tuh maksimal makan malam tuh jam 9 Nurse. Oh, jam 9 malam banget ya. Itu Nurse Reva udah kerucuk-kerucuk. Udah mau belajarnya jam 8 belum makan, jadi nggak konsen ya. Kalau Rere maksimal jam kebetulan berapa kalau makan malam? kalau misalkan makan malam paling di sore hari kali Nurse Ya, karena jam 6 iya gitu ya. betul, iya Nurse, karena kalau misalnya Rere jam makan juga belum teratur Nurse, kadang makannya baru sore hari, terus kadang Atau malam banget iya gitu gitu. Nurse. Nah, ternyata mengabaikan jam makan membuat mahasiswa lebih mudah terkena cemas ya, dan shock culture. Shock culture itu seperti tugas banyak, kemudian ada UTS juga ya, jadi menyebabkan shock, guncangan gitu ya, sehingga burnout, sehingga frustasi, panik, ketakutan. Nah itu ya, jadi benar-benar ternyata rutin jam makannya itu berkorelasi positif dengan kesehatan mental. Oke, berarti lebih harus diatur 24 jam itu tuh Iya, harus diatur banget iya, ya Nurse diatur ya. banget jam makannya, jam tidurnya. Betul. Ya, nanti tidak cemas. Kalau tidak cemas, kalian bisa lebih fokus dan lebih konsentrasi belajar dan mengerjakan soal-soal UTS. Oke. Selain dari 24 jam kita juga harus mengenali cara belajar kita ya Nurse ya. Ya. Nah, oke, mungkin ini topik terakhir sekaligus penutupan pembicaraan kita pada hari ini Nurse. Kira-kira dari Nurse Reva boleh dong kasih kalimat afirmasi positif nih ke teman-teman yang lagi capek-capeknya menjalani kehidupannya kayak akademik, organisasi, atau bahkan di personal life mereka. Mungkin dari Nurse Reva boleh ngasih kata-kata kalimat positifnya Nurse. Oke, sebelum closing statement yang berupa kalimat positif tadi, ya kalimat mutiara tadi, ya, kita coba bareng-bareng boleh yuk afirmasi positif Boleh, gimana? boleh, Ya sambil yang di rumah dimanapun di kampus ya adik-adik mahasiswa hebat bisa lakukan ini ya. Supaya kalian lebih powerful, lebih berenergi, bergairah dan semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Ya kita bisa nih afirmasi positif ya. Nurse Reva bisa contohkan,
aku kuat, aku hebat, aku berharga Oke. gitu. Coba kalau Bareng-bareng. iya kita bareng-bareng ya. Aku kuat, aku hebat, aku berharga. Oke, 1, 2, 3. Aku kuat, aku hebat, aku berharga. Ya, Oke. kalau menyebutkan itu rasanya seneng nggak? Senang Seneng langsung dan ya. semangat Iya. kan? Betul, Nah, betul. boleh kalimat-kalimat afirmasi positif lain juga ya. Sebisa kalian, selepas kalian, no problem ya. Aku sehat, aku cantik, aku mempesona, aku hebat ya, aku mampu ya, aku bisa, yes 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 juga boleh seperti itu ya. Oke, kemudian untuk kalian semua ya, mahasiswa-mahasiswa hebat. Jadi closing statementnya di sini kalimat mutiara yang ingin aku suguhkan buat kalian ya. Kesehatan itu adalah aset paling penting, aset paling berharga yang kita miliki, dan tidak pernah nilainya bisa tertukar dengan apapun. Untuk itu, Nurse Reva mohon semua mahasiswa di sini bisa selalu menjaga kesehatan jiwanya. Oke, menyala mahasiswaku. Yeay. Oke. Oke, ini udah gak kerasa nih Nars, sudah sampai di penghujung obrolan dari topik yang Oh, sangat banyak iya. tadi juga tips Seru and ya, trick seru yang banget seru ya. banget Nars ya Iya. tentunya. Obrolan ini sangat menginspiratif dan menginspirasi bagi teman-teman mahasiswa semua berada dimanapun kalian berada. Iya. Oke, dari obrolan kita mungkin aku izin memberikan kesimpulan nih. Kalau misalkan kalian lagi burn out, mungkin kalian bisa me time, lakuin hobi yang kalian suka, dan pokoknya give space for your life. Terus abis itu kalian juga harus penting serta tahu keadaan mental kalian tuh sedang seperti apa, karena itu sangat krusial. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu nih kesehatan mental tuh kayak gimana, itu tuh ada yang namanya trias depresi ya Nars, yang sudah tadi Betul. Nars Reva sebutkan. Nah, kalau misalkan untuk menghadapi burnout, yang pasti tadi untuk self love, terus abis self reward, dan smart dalam time management, pokoknya manajemen kehidupan Iya, kalian gitu betul. ya Nurs ya. Time management, financial management Iya, juga. betul. Ya, kemudian manajemen stres stres, juga. iya. Nah, kalau misalkan harus kalian lagi fokus ke akademik, kalian juga harus mementingkan kesehatan mental kalian juga, karena akademik juga dibarengi dengan kesehatan mental supaya akademik kalian juga sangat-sangat naik Penting, gitu. ya, Betul, sangat Nars. baik ya kondisinya. Oke, mungkin dari sebelum kita menutup obrolan kita pada hari ini, kami berdua ingin mengucapkan terima kasih kepada Nars Reva Terima karena kasih. sudah berkenan untuk hadir di sini dan untuk menjadi narasumber kita yang hebat banget pada hari ini. Ya, oke. Dan jangan lupa ya, untuk mahasiswa semua jangan segan, jangan ragu, jangan malu ketika masalah kesehatan jiwa masih berlanjut, langsung datang ke kami, ke Oke. konselor kesehatan jiwa yang ada di kampus Universitas Brawijaya tercinta. Semoga dengan adanya video ini bisa mahasiswa termotivasi, sudah semangat baru, dan bagi teman-teman yang merasa mengalami masalah kesehatan mental serupa bisa juga datang ke konselor yang sudah profesional begitu. Ya, betul. Oke, mungkin akhir kata untuk teman-teman jangan pernah takut dan segan untuk mengakui, dan kalau misalkan kalian sedang mengalami masalah kesehatan mental ya teman-teman. Rawatlah dirimu dengan kasih sayang sebagaimana kamu ingin merawat orang yang paling kamu cintai. Mungkin Ya. sekian dari kami. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. See See you. you.